Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai swamedikasi diare. Sebelumnya, perkenalkan, saya Satyawati dengan NPM 10060619055 dari Prodi Farmasi Universitas Islam Bandung angkatan 2019. Kemudian, apa itu diare? Berdasarkan Departemen Kesehatan RI tahun 2008, diare itu didefinisikan sebagai buang air besar dalam bentuk cair lebih dari 3 kali dalam sehari. Jadi biasanya itu disertai dengan rasa sakit dan juga kejang pada perut. Nah, perlu kita ketahui, ternyata diare itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada diare akut. Diare akut itu biasanya disebabkan oleh infeksi usut, infeksi bakteri, obat-obatan tertentu, atau penyakit lain. Di mana gejala diare akut ini yaitu seperti tinja cair, terjadi mendadak, kemudian badan lemas, kadang juga demam dan muntah. Kemudian yang kedua ada diare kronik. Diare kronik itu yaitu diare yang menetap atau juga berulang dalam jangka waktu yang lama. Biasanya berlangsung selama 2 minggu atau lebih. Nah, kemudian yang ketiga ada disentri. Disentri ini merupakan diare yang disertai dengan darah dan keluarnya lendir. Kemudian ada gejala diare yang pertama, biasanya frekuensi buang air besar itu melebihi dengan normal. Kemudian yang kedua, kotoran lebih encer atau cair. Kemudian yang ketiga, sakit atau kejang perut pada beberapa kasus. Dan yang keempat yaitu terjadinya demam dan muntah pada beberapa kasus. Nah, kemudian apa itu swamedikasi? Swamedikasi menurut WHO merupakan sebagai pemilihan dan penggunaan obat, termasuk penggunaan obat herbal, obat tradisional oleh individu untuk merawat diri sendiri dari penyakit atau gejala penyakit. Nah, dapat disimpulkan juga, jadi swamedikasi ini merupakan upaya awal yang dilakukan oleh diri sendiri dalam mengurangi atau mengobati penyakit-penyakit ringan dengan menggunakan obat-obatan. Misalnya dari obat-obatan golongan obat bebas terbatas, dan juga obat keras. Nah, penggolongan obat untuk swamedikasi yang pertama yaitu tepat golongan obat, kemudian tepat menggunakan obat, kemudian tepat menggunakan dosis, dan juga lama pengobatan terbatas. Kemudian obat yang dianjurkan untuk diare yang pertama ada oralit. Oralit itu yaitu campuran dari gula, garam natrium, dan kalium. Kemudian yang kedua ada karboadsorben, yaitu dengan dosis pemakaian untuk dewasa adalah 3-4 tablet 3 kali sehari. Kemudian ada kaulinpektin dan atapulgit. Mereka itu dikombinasi dengan dosis pemakaian untuk dewasa adalah 1 tablet tiap buang air besar dan maksimal 12 tablet selama 24 jam. Kemudian untuk penanganan diare yang pertama yaitu dengan menggunakan oralit. Oralit ini merupakan cairan khusus diare yang biasa digunakan untuk meredakan atau mengurangi cairan di dalam feses penderita diare. Cara membuatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan 1 liter air matang dan dilarutkan ke dalam air matang 1 sendok teh garam, kemudian larutkan 8 sendok teh gula dan dicampurkan semua bahan sampai larut, kemudian minum secara teratur 3 kali atau 4 kali sehari. Kemudian yang kedua yaitu dengan mengkonsumsi air dengan elektrolit, di mana elektrolit ini merupakan zat yang ada di dalam air yang bermanfaat untuk menghindari tubuh dari dehidrasi dan kekurangan cairan. Kemudian yaitu dengan menjaga pola hidup yang sehat. Dengan menjaga pola hidup yang sehat merupakan cara mengatasi diare yang paling ampuh. Dengan menjaga pola yang hidup sehat bisa dimulai dari tubuh dan juga bisa membatasi penyebaran dari virus diare. Kemudian juga jangan makan makanan yang sembarang karena bisa menyebabkan terkena diare. Kemudian ada meminum yogurt. Yogurt juga bisa digunakan untuk mengatasi diare. Dengan mengkonsumsi yogurt, bakteri dan virus yang menyebabkan diare bisa dapat terbunuh. Kemudian yang terakhir, penanganan diare juga bisa dengan menggunakan obat-obatan. Nah, kemudian bagaimana cara swamedikasi pada anak usia di bawah 5 tahun? Kita bisa lihat dari riwayat, kemudian keadaan pasien dengan menanyakan berat badan pasien atau memperkirakan persentase dehidrasi. Apabila persentase dehidrasinya lebih dari 10%, kemudian muncul tanda-tanda syok, tidak sadar atau ileus, maka rujuk pasien ke rumah sakit untuk mendapatkan terapi yang lebih tepat. Namun apabila tingkat dehidrasi 6-9% disertai dengan adanya kehilangan berat badan atau disertai dengan keputusan klinis, maka dimulai dengan pemberian oralit.
Kemudian apabila dehidrasinya 3-5% ditandai dengan adanya kehilangan berat badan dan atau disertai dengan keputusan klinis, maka juga dimulai dengan di pemberian oralit yaitu 50 ml per kilogram lebih dari 4 jam untuk mengganti cairan atau elektrolit tubuh yang hilang. Kemudian apabila tingkat dehidrasi kurang dari 3% disertai dengan adanya kehilangan berat badan, kemudian bisa dilanjutkan dengan gaya hidup biasanya, yaitu berikan tambahan larutan glukosa elektrolit atau berikan cairan yang biasa diminum lebih banyak dari biasanya. Kemudian pada semua kasus, jika diare dapat ditangani dalam 48 jam dengan oralit, yaitu bisa dengan menghentikan perawatan. Apabila tidak ditangani jika tidak ditangani dalam 48 jam dan tidak kunjung sembuh, maka rujuk pasien ke rumah sakit atau dokter. Mungkin cukup sekian paparan swamedikasi diare yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.